ngapain selebriti? Dia berdefinisi apa belum? Apa record juga? BC aja kok pakai HP, Cuk. Oh, ini nggak bisa. Dia nggak bisa. Ya wes. Maksudnya kalau ini yang ke capture tuh agak jelas. Print screen deh sebenarnya. Din. Udin. Recordnya nanti bagi ya. Ya udah. Di YouTube Nanti share link aja. YouTube burik lendut. Anjing nggak responding. Kok gue buka Adobe juga? Tolong. Yan, lu jadinya frontend apa Yan? Frontendnya bebas, mau React mau Vue, nanti kita lihat aja kondisinya gimana. Kondisinya oke. Ya ntar kita kayak bakal beda-beda sih, ada Vue, React. Iya, terus ada kok screenshot sih anjing. Gua nggak bisa screenshot dah, jelek. Men. Ini Adobe bikin nge-lag so. Aduh, sumpah nih nge-lag. Bil, lu front-end-nya nanti pakai HTML aja, Bil. Bob, gue pakai Bootstrap, Cok. Bob. Gue pakai Blade. Bob. Kita menang. Blade. Lah, lu kalau pakai Blade gak usah ikut gua, Blade beda cara ya. Gak apa-apa, kan ini kan logikanya ini doang, apa? Bob. Sini Bil, gua ajarin Bil, pakai Blade Bil. Bener nggak bisa pakai API. Emang. Yeah. Sini Bil, beda link sini sama gua anjir kelas cu. Mel. Udin. Kill. Arthur pakai Blade juga Kill. Iya, kita di sana rata-rata Blade, Cok. Di sana aku nggak diajak lagi. Pian. Apaan? Kita kayaknya gue perlu dari awal ini sih Pian, cara ngebaca soal apa sih? Iya. Hubungan antar database. Lu sono React. Mumet anjing pakai React tai. Lagu juga React. Oh, dik lu sini aja Dik, ntar dulu ini dulu, frontend ntar aja. Lu gue ngapain tuh kemana ya? Kemana gue udah bikin webnya kok. Buat belajarnya, buat ada web penjelasannya juga. Din, record ya, aku mau tidur. Udah bakal nonton dia, Bibi udah bakal nonton. Iya, aman. Ini gue mau tidur. Mens. Capek, Bil. Lu itu drama lu, Din. Yan. Apa, Bil? Berarti kalau pakai Blade kan gak usah pakai API. Menurut lu lebih simpel kan, lebih gampang? Ya, bisa dibilang gitu. Preferensi aja. Kalau ada nilai plusnya aja kalau dia. Yang penting gua ngincer lulus dulu, Cok. Bismillah. Buat Dik, gue tadi nggak ngapa-ngapain. Ya, Dik, lu babi lu, kemarin gue sendiri lu. Emang lu. Kontol. Ini definisi tahu lah ya. Terus metodenya get, post. Ini patch nggak usah dipeduliin. Jelek. Tapi ya routing di sini kita misal udah download itu. Sama kita itu download nih, ya kita download Laravel, install Laravel, berapa? Dut?
Ya ini gue berdua, ini Laravel kosong, Laravel kosong. Ya ini gue zip doang, Laravel zip. Ini gue unzip, kolosan. Nah, pertama kita buka Laravel, masuk Laravelnya, terus cara buka terminalnya, Ctrl backtick, Laravel. Terus pertama itu jangan lupa PHP Artisan install API. Ini fungsinya apa? Biar kita bisa jalanin fungsi API. Terus kalau misalnya kita lihat di sini ada root di kanan. Nah, di sini root itu ada konsol sama web. Nah, ketika kita install API, itu bakal dibuatin sendiri root API, khusus buat API. Nah, tunggu dulu. Berarti kalau gue pakai Blade, gue usah install API ya? Ya, lo. Ya. Terus jangan lupa kita kalau pertama kali buka Laravel selalu buka INT. Lihat database-nya udah bener belum? Nama database-nya. Portnya kalau nggak diganti udah admin. Terus kita pasti pakai MySQL kan. Terus ya ini aja sih yang penting. Tergantung kalian pas lagi buat Laravel, misalnya ini, terus misal kita Laravel new latihan 2. Nah, nanti kalau misal lo namain latihan 2, berarti nanti otomatis di INV-nya ini bakal jadi latihan 2. Ya, 2. Gitu. Cuman kalau misal kalian nama Laravel-nya yang di sini mau beda sama nama database, ganti aja. Nggak apa. Itu kalau misalnya kita pakai komposer, ini bakal ke komen. Dari ini ke komen, ini jadi SQLite. Bawaannya nih. Kita ngisi sendiri gitu ya? Ngisi sendiri Nah, ya? iya, kalian uncommand, isi sendiri, ini jadi MySQL. Ini nggak perlu diisi sendiri, ini doang diganti, cuman ini nanti ke komen. Bentuknya begini. Nama database udah otomatis keisi, cuman ke komen doang ya? Ya, komen. Ini jadi ganti MySQL, namanya sesuaiin. Nah, ini kan udah nih, Laravel API-nya udah mau ke download. Terus di tanya, lu mau nggak sekalian di migration database-nya? Kita nol dulu aja. Nah, udah, ini udah nih. Terus baca API scaffolding install. Please add the trait to your user model. Berarti kita perlu nambahin ini ke model user. Di sini kita lihat ada model user. Nah, namanya di mana? Di trait sini, di use, factory, terus koma, has, API, token. Enter aja nih. Nah, nanti diimport ke sini. Ini sesuai nih. Ini sama yang ada di sini sesuai. Kalau mau pastiin ini copy, terus paste lagi aja di sini. Nah, jangan lupa koma. Di sini udah. Terus selanjutnya itu kalian bisa definisiin rute dulu atau bisa ke migration dulu. Misalnya kita mau bikin to-do list aja deh biar gampang. To-do list. Kita mau pertama migrationnya mau apa aja nih? Migrationnya itu coba ada role dulu deh. Ada user dan admin. Terus nanti ada tasknya. Tasknya itu ada title, content, deadline. Terus kita grup kali ya. Ya, grup task. Grup task ini isinya cuman ada ID task sama ID user. Nah, ini kita bikin simpel dulu 3. Berarti kalau misalnya dilihat begini, kalau kita buka modul lama ini, edit ya. Kemarin modulnya lokasi mana tuh?
PC ya? Di PC, sabar. Nih. Nih, pertama kita simulasi buat baca soal sekarang. Kalian buka nih, udah buka. Terus kalian jangan baca dulu di atas, kita ke bawah dulu, paling bawah. Paling bawah itu ada namanya ERD atau struktur database, diagram database. Nah, ini lihatnya di mana? Kalau di punya kita itu ada di misalnya latihan. Nah, di sini itu ada namanya desainer di sini. Nah, ini nih bentuknya. Nah, di sini ada bentukannya. Pertama itu ada user, ada top up, start tunai, rows, transaction, wallet, kategori, kan banyak. Nah, terus ada garis-garisnya juga. Ini ada fungsinya juga, ada artinya juga. Pertama, di sini kita bahas garisnya dulu deh. Garisnya kenapa ada garis sambung antara user dan tunai. Di sini kan user punya ID nih, ini ID, kolom ID. Ya, kolom ID. Nah, si ID-nya ini diambil oleh sama tarik tunai. Jadi tarik tunai ini butuh ID, nih butuh ID si user. Berarti user ini bisa punya banyak tarik tunai. Dan banyak tarik tunai dimiliki satu user. Jadi ada tuh namanya X-many. Ini. Terus sama belong to. Belong to ini artinya dimiliki. Satu. Ini biar ini memiliki lebih dari satu. Nah, apa? This itu artinya misal user punya satu foto profile. Misal profile ini ada di satu table lain, profile. Berarti kan satu user ini cuma bisa punya satu foto profile. Nah, satu foto profile ini cuma bisa dimiliki satu user. Jadi nggak bisa lebih, masing-masing nggak bisa lebih. Oh, itu Hekon. Itu ya, Hekon. Kalau X-many ya, kayak bahasa Inggris aja lah. X-many berarti memiliki banyak. Nah, di sini yang punya banyak siapa? Dari user ke tarik tunai. User X-many tarik tunai. Tarik tunai belongs to user. Nah, ini juga ada nih. User X-many juga transaksi. Karena transaksi ini punya user ID. Ya. Cara bacanya gimana biar gampang? Cara bacanya nih, kalau misal kalian lihat, ini ada titik kecil, ada titik gede. Bulatnya gede sama kecil. Nah, kalau misalnya lihat di desainer ini bisa dilihat kayak yang ini tuh has many, yang ini belongs to. Jadi yang kecil ini has many, yang gede ini belongs to ke yang kecil. Atau ada caranya juga kalau misal ini user punya ID. ID-nya itu dipakai di table tarik tunai. Berarti user ini punya banyak tarik tunai. Nah, ID user ini juga dipakai di transaction. Berarti user ID ini punya banyak transaction. Ini juga di sini satu ID user nih dipakai sama top up. Di sini ada top up, ada user ID. Berarti user ini punya banyak top up juga. Nah, user ID juga dipakai di wallet. Ini ada user ID. Berarti user ini satu user bisa punya banyak wallet gitu. Berarti kalau produk ini ke kategori dia gimana? Belongs to. Belongs to ke kategori. Kenapa ini? Gue nggak buka. Berarti dalam satu table ada yang bisa dipakai banyak table lain. Benar. Ini contohnya si user. Terus produk ini dia satu produk memiliki banyak transaction. Nah, tapi banyak produk dimiliki satu kategori. Jadi banyak produk nih yang punya kategori yang sama. Itu bisa. Ini user yang paling jelas sih. Ini user ini ke role apa? Ininya.
langsung. Bergantung sama roles. Oke, nah pada ngerti lah ya. Itulah, ini database simpelnya begitu. Terus di sini kita lihat juga deh, ada ID tau lah ya, ID, user ID, order, ini varchar, terus nominal, double, itu bisa tipe data double, status, di sini tipe datanya enum itu ada di sini. Bagian apa di sini? Harusnya kita bikin deh. Banyak template kok. Mana soalnya? Kita database enum itu pokoknya antara ini. Jadi opsi, cuman bisa banyak opsi. Bisa ngasih beberapa opsi. Cuman dia tetap option. Tahu. Kita mulai pengertian ke komen Laravel-nya. Pertama di sini mulai tadi kan udah nih install API. Terus kedua kita bisa PHP artisan serve lah. Ini buat ngejalanin server. Terus kalau ini kan nggak ganggu nih, ini nggak bisa ngetik lagi. Tambahin aja di sini. Terus di sini bisa ada namanya PHP artisan make. Nah awal-awal itu kan kita udah lihat nih diagramnya. Ada user, ada top up, ada product, role, transaction. Nah kita itu pertama-tama harus bikin model. Bikin model dari tiap table. Nah ini juga ada urutannya, ada urutan buatnya. Jadi nggak bisa sembarangan langsung user buat user, langsung buat model produk, nggak bisa. Nah cara nentuinnya gimana? Itu dengan kita lihat nih yang tabelnya berdiri sendiri atau digantung oleh orang lain. Contohnya kategori ini dia digantung oleh produk ini kan bergantung ke kategori, tapi kategori ini independen, dia nggak ngambil ID kolom lain. Dia nggak pakai kolom, nggak pakai ID user, dia nggak pakai ID wallet, dia berdiri sendiri. Nah berarti kita bisa bikin di sini PHP bisa make model kategori. Nah di sini kalau kita bikin model itu harus Pascal case, yang dimana huruf pertama gede, terus dia tipenya single. Ya, jadi bukan yes. Kalau di sini kan kategori yes. Kategori ini buat table. Jadi kalau misalnya kita bikin model itu kategori, T-nya gede, single. Nah, min MC ini itu yang bikin kenapa kita nggak bisa bikin model itu sembarangan. Jadi kalau di migration, misalnya kita bikin migration dulu deh. PHP artisan make model kategori MC. Nah, di sini otomatis kebuat nih kategori. Nah, kategori ini tata letaknya di bawah user. Nah, berarti si kategori ini bisa ada namanya foreign ID. Dia bergantung ke user network ID. Terus constrainer. Nah, ini artinya dia itu punya relasi ke user. Dia ngambil ID user. Dia bisa karena kategori ini ada setelah ada user. Di user ini udah ada. Tapi kalau misal di user, gue mau ngambil ID kategori underscore ID. Kita foreign ID constrainer. Logiknya, misal kan kalau migrasi ini dari paling atas, si table user minta kategori ID, sedangkan table kategori itu belum ada. Dia nyari kategori ID ini nggak ketemu. Kemana nih kategori ID-nya? Di mana? Dia nggak ketemu. Sedangkan kategori kan di bawah, jadi belum di generate kategorinya. Dia udah generate user yang butuh kategori ID, sedangkan kategorinya belum di generate. Makanya nggak boleh sembarangan. Jadi harus sesuai urutan. Nah, di sini kan kategori udah, yang berdiri sendiri apalagi? Roles. Nah, sekarang bikin role. Role ingat cuman tinggal nggak pakai S, depannya gede. Min MC. Selalu min MC aja. Jadi kalian nggak usah bingung harus bikin model satu-satu. Terus ini kan make model, terus nanti ada make migration. Nggak perlu.
Kalian langsung aja model min T. Ini min T. Nah, kalau kalian bingung make di sini nge-stuck PP artisan make apa ya nih PP artisan make aja, nanti ada nih listnya. PP artisan make, migration, middleware, model, terus ada juga tuh provider, request. Kalian ikutin aja, dia ada penjelasannya juga kan. Itu ada pencet apaan, Pian? Pencet apaan? PP artisan make. Di enter. Nah, kedengeran, Cok. PHP artisan make. Oh. Nih. Jadi kan lo kalau bikin model kan gini, PHP model, nama model. Nah, lo kalau bingung, lo bisa aja PHP artisan make. Coba PHP artisan bisa ya? Oh, ini juga banyak tuh PHP artisan. Buka aja berarti PHP artisan. Ntar enter banyak nih yang bisa dijalanin. Bisa migrate. Kontakku mana bang? Hah? Masih di jalan bang? Salah. Lu masih arah balik, Im? Wow. Masih nunggu angkot tuh. Anjir hujan banjir aja. Parah. Lanjut ya. Kan udah nih kita bikin model. Lanjut. Apalagi nih yang bisa dibuat duluan? Produk. User. Produk bisa, user bisa ya. Bikin produk dulu deh. Ya, kita make. Oh ya nih, kalau kalian malas ngetik nih aku ya. Kan tadi gua habis PHP artisan make. Maka ini arrow ya, pakai arrow ya. Lo masuk ke sini terus pakai arrow aja atas, bawah. Lu di Google Meet emang gak ada limit? Kagak ini punya Isa nggak ada limit, Cok. Ajaib, hebat. Apaan tuh itu sah? Aisyah. Gue denger aja. PP artisan model, sekarang kita bikin produk PDDP tanpa S. Produk udah bisa bikin user ini udah ada di sini ya. Jadi kita nggak usah buat kalau udah ada. Terus user udah, produk udah, apalagi yang udah ini kan 4 udah nih. User udah. Oh, Transaction bisa. Produk udah. Ya udah. Udah bisa ya. Kalau udah semua udah bebas. Kita buat dari kartu naik. Tarik. Nah, ini kan ada 2 kata nih, ada 2 suku kata. Kita pakai Pascal biasa ya. Kalau Pascal berarti kayaknya gede, terus tunainya juga gede. Tunai. Terus ada lagi top up. Itu pas buat database itu, pas buat table kan ada update add sama apa tadi coba teh. Nih. Update add sama create add itu otomatis buat atau buat sendiri? Otomatis buat. Ya betul. Ini yang di ini nih timestamp ini udah otomatis buat update add sama create add. Oh, otomatis buat. Oke. Top up udah ya, top up udah. Terus sekarang transaction. Transaction udah, wallet last. Top up. Nah, sekarang di sini user. User ini kan butuh role ID. Sedangkan user ini ada di paling atas, tapi role-nya di bawah. Betul. Oh. Ya, ini harus di rename. Ini cara ubahnya gimana? Ini kan angka semua nih paling atas. Diubah. Ya, ini harus nol-nolin semua. Oke, paling depan ganti 00. Dekat. Paling atas. Nah, baru bisa nih. Sekarang kita buat nih role, ada name. Jadi yang otomatis kebuat itu ada ID, created add, updated add. Nah, di sini yang nggak otomatis kebuat ada name doang. Berarti kita butuh name doang tambahin name. Nah, cara buatnya gimana? Ini kita masuk ke migration. Terus kan ada nih create role. Nah, di sini table panah ID. Nah, ini ID nih otomatis ada kan? Harus
Aktif bawah, di sini tipenya apa? String. Terus String. nama kolomnya apa? Name. Nah, ini udah selesai. Buat di roll gini aja. Sekarang ke user mintanya apa? Name. Awal-awal udah ada. Kalau udah ada dimin aja. Terus roll ID. Berarti kita butuh nih foreign ID ini udah ada foreign ID itu buat ya. Roll. ID. Kan delete. Benar. Delete. Oke. Lalu ini user roll ID udah benar. Gitu aja. Constraint. Nah, di sini constraint ini itu nunjukin kalau ini punya hubungan, punya relasi ke table roll. Sebenarnya ini isinya gini, roll. Ya, jadi tergantung sebenarnya. Kalau misal table kita roll dan ini nama kolomnya roll ID, ini nggak usah diisi nggak apa-apa. Cuman kalau kadang tuh ada mintanya gini, jabatan ID. Tapi di sini kita punya roll. Nah, di sini harus dipain lagi. Ini ngarah ke table roll. Oh. Ya, biar jadi dia tahu nih arahnya constrained terhubung kemana? Ke roll. Nah, baru tahu dia sebagai jabatan ID. Cuman ini kosongin aja nggak apa-apa. Itu on delete cascade apa tuh, Bian? On delete cascade. Nah, terus ini keluarin dulu roll. Nah, on delete cascade ini misal ini kan role ini punya hubungan sama user. Nah, kalau misal satu role admin nih lagi role ini ada user nih, ada Alfian, role-nya role admin, ada gua, ada Billy, ada Diki, dan seterusnya. Ini role admin. Sedangkan pas kalau misal kita mau hapus role admin, nah berarti role gue ini kosong dong, kosong. Nah ini bakal error. Jadi harus ngehapus data yang berhubungan sama role admin. Jadi misal kalau role admin dihapus, berarti data gua, data nama-nama orang ini bakal hapus juga. Ini fungsi on delete cascade. Jadi ngapus semua hubungan yang dia punya sama table lain. Yang ada di admin tuh dihapus semua gitu lah. Kalau udah dihapus adminnya kan. Ya, yang lain juga ikut dihapus lah, yang hubungan sama dia lah, yang berhubungan tuh hapus. Nah, lanjut. ID, password. Ini kan ini harus sesuai nih urutannya kalau mau lulus. Ada role, password, nomor token. Nomor token ini nggak usah dipeduliin. Terus ada ini udah, berarti email apa saja. Ini udah ada tuh nomor token. Sudah hapus. Tapi kalau pakai email, ini nggak usah ini hapus aja. Verified. Nah ini ada unik juga. Unik ini artinya ya udah berarti dia nggak boleh ada yang sama. Itulah. Unik. Aneh. Keren. Terus ada lagi lanjut ke ini kan ada chat ini. Oh iya ada email ya. Ini chatnya aku dimin aja, jobnya dimin, personal access token dimin. Oh ini personal access token ini nanti buat nyimpen token kalau kita pakai token. Cuman ini nggak usah diotak-atik nggak apa. Terus nih sekarang ke kategori tadi ada name block. Nah terus ada produk ini ada name, kategori ID, price, stock. Terus ada price stock description. Ini itu dia mintanya apa nih? Price itu minta double, pasti double.
apaan? Double ini Ini angka kan? angka cuma lebih gede dia. Sama kayak integer kan, cuma lebih gede ya. Iya. Iya, terus dia bisa nerima koma juga deh, seingat gua. Dia bisa nerima koma. Nah iya, koma. Decimal. Terus ada juga stoknya misalnya integer udah kasih aja integer. Kalau INT dong bisa nggak biar di situ? Yang doang coba nggak bisa. Udah tinggal enter aja. Teks berarti string cuma lebih panjang. Oh itu integer. Execution thumbnail, ini minta teks. Thumbnail, ternyata udah beli aja. Lanjut lagi, icon itu ada user ID, order, terminal. Langsung. Train. Kalau di sini mah masih sama kan ya? Sama gua. Di sini sama. Di sini dia masih belum masuk ke API kok. API nanti di controller bedanya. Bentar ini gimana sih? Oh, naik. Order ID ini ID nih. Cuman lo lihat ini tuh nggak ada. Iya, itu nggak ada relasi. Ini nggak ada relasi. Jadi kita nanti isinya itu manual. Ya, jadi ini nggak usah kita hapus. Ini ganti jadi string aja. Tulisan biasa. Nah, nominal udah double. Soalnya emang nggak ada relasi juga kan? Ini nggak ada relasi. Nah, di sini ada nama enum. Nah, di sini enum nih, biasanya si enum ada tuh. Terus ada nih tulisannya kolom allowed. Jadi kolomnya apa? Dikenalin sebagai apa? Enumnya ini sebagai status. Ini kan status. Isi status. Koma, kotak. Di sini opsinya apa aja? Misalnya ada di sana ada confirm sama reject. Itu status apanya kan? Status ini nama kolomnya. Ini status kan? Oh. Nama kolomnya status. Nah, dia status ini bisa diisi apa aja? Bisa diisi unconfirmed, confirm, rejected. Berarti pilihannya cuma 3 itu tuh? Ya, nggak bisa selain ini. Itu nggak bisa. Nah. Ya. Pokoknya kalau ya nggak salah. Ini talinya itu juga udah pas. Dia ID nih, user ID. Ini di ID. Kan nggak bisa di ID nih. Terus row Iya. ID juga ada. Kolom yang pas kan? Iya. Jadi ya sebenarnya udah jelas kan. Terus ada ID. Terus apa lagi nih? Yang perlu itu apa itu ada ini juga nih. Nominal ya kalau varchar itu variabel karakter jadi sebenarnya bisa angka bisa huruf. Enum ini udah enum lagi. Ini enumnya sebagai apa nih? Kolomnya apa nama kolomnya? Itu ada unconfirmed,
Nah, ready. Nah, ini baru nih. Dia relasi. ya relasi. Nah, Nah, oh ini foreign. Nih, kalau lu misal kan udah lanjut tadi gue nih kayak tadi cons. Ini nggak ada nih, nggak ada apa namanya, nggak ada rekomendasi consigned. Berarti ada salah di depan. Ini salah nih, foreign harusnya foreign ID. Nah kalau udah benar, berarti udah ada nih consigned. Oke. Ya ada. Kalau itu mikanya itu aja. Belum. Banyak ya. Second. Itu mintanya double. Structure wallet. Gak ada. Nih, kopi aja nih. Nih, kalau mau kopi lo nggak usah nge-scroll dari ujung ke ujung. Lo ke barisnya, lo kontrol aja langsung. Nanti otomatis kopi sebarin. Iya lah. Oh, alah. Nanti. Nah, Nyalain autosave gimana Pian? Nyalain autosave? file atau save. Oke. Nah, udah kalau mau itu, gue lupa, aduh gimana, PHP archivan. Gratisan kita mau otak-atik database, berarti migration, cari nih, ada view, lihat nih, PHP archivan migrate, bisa ternyata, migrate price tuh bisa, nah, dah buat Oke, harusnya kalau udah bikin migration langsung PHP. Kalau udah bikin table tadi langsung migrate aja ya. ya migrate aja. Lihat lumayan nih. Nah, ada banyak. Terus iya betul. Langsung aja tuh. Kan udah bikin database, udah bikin dulu sebenarnya ada. Ini kita udah bikin database-nya. Sekarang kita bikin relasinya. Nah, pertama ini kan ada beberapa ada beberapa kolom, ada price, stock. Nah, ini nggak bisa asal sembarangan nanti kita masukin data. Kita itu harus ngasih permission dulu, ngasih izin dulu ke modelnya nih. Nah, di user ada contohnya di sini. User ada protected fillable. Dibacanya fillable, bukan fillable. Jadi biar gampang dipahamin fillable. Fillable ini berarti yang boleh diisi.
yang diisi itu ada name, email, password. Sedangkan di user kita, user itu ada name, bukan username, name, ada role ID. Nah, di sini nggak perlu pakai email, tapi di user itu pakai email. Jadi berarti kita ya bisa digantikan role atau kalau kalian dapat variable ganti border. Kalau buat project ya kalau project kerjaan mah beda lagi lah ya, itu beda cerita, lo nggak usah pakai mandiri bisa AI kan. Cuman pokoknya ini kalau lo mau manual pokoknya tulis aja apa aja nih, misal dari tunai kita ada user ID, order ID, status, ya di share satu-satu nih. Pasti males Di semuanya, di di semuanya, di model semuanya kan. ya semuanya model ID lanjut semua koma order ID. Nah, mas ini kan buang-buang waktu kan, kita kan dikejar-kejar waktu kan. Jadi udah nih copy aja nih barisnya, copy ini klik aja copy wallet blok ya ke semua model dikasih semua. Nanti jadi kalian tuh nggak bakal ada kena error, nanti ada error label property. Enggak kalau kalian nggak ngasih ini. Ya, oke kalau masih Ya satu. Nanti deh gue kasih lihat contoh errornya biar lo tahu pada tahu. Terus udah nih relasi, berarti kan udah bisa diisi. Cuman ada relasi kan role ini. Nih role itu memiliki banyak user. Nah sekarang kita ke relasi tabel. Nah di user kita baca lagi modul user nih yang kecil has many ke tarik tunai, has many ke transaksi, has many ke top up, wallet. Ya, berarti di sini kita perlu bikin juga namanya tuh function relasinya. Di sini kita tulis public function. Ini pertama kita buat ke coba. Langsung satu. Iya sendiri. Ini kan kita di user nih, table di user. Berarti kita itu tulis function table yang punya relasi di sini tarik tunai. Tarik tunai. Pakai S. Kalau function itu pakainya camel case. Jadi huruf kata kedua baru gede. Kalau pertama ada iya. Kan ada tarik tunai. Tunai. Ingat kalau misalnya dia si user ini has many, berarti pakai S. Kalau nanti tarik tunai ke user, dia pakai R doang, nggak pakai S. Nah, terus di sini isinya apa? Ini cuma sebaris doang. Return $list. This karena apa relasinya? User ini has many tarik tunai, berarti tulis has many nama modelnya di sini tarik tunai 72 buat. Nih udah satu relasi kan ini banyak nih ada transaction ya. Nih alt bawah diganti di transaction cash many transaction salah ada ini punya ya. Nah di sini user ada belongs to satu nih kayak role bikin lagi. Nah karena dia dimiliki satu role berarti role nggak pakai S. Belong ya belong to atau bisa baca dari ya enggak
Itu ke model roll. Ya. Itu roll tadi gimana? Roll ini belongs to. Yang function. Oh ini sama kok. Oh, karena ada di table roll ya? Iya. Nah, ini roll. Roll ini kenapa nggak pakai S? Karena dia kan merujuk ke roll, bukan dirujuk ya, gitu loh. Oke. Aman. Ya, itu roll. Ini model. Di sini tuh no model. Jadi samain. Select samain. Terus sudah kita lanjut ke wallet nih. Wallet ada belongs to ke user. Ini berarti ini copy ke wallet. Ya wallet lebih bisa. Wallet itu ke user. Ini ganti copy. Terus di top up juga ada. Yes. Di play. Gak usah, ini kan kayak user sama. Terus produk. Konflik ini ya. Transaction ada lagi nggak? Ada nih. Belongs to ke produk. Belongs to produk. Produk. Bentar. Tapi di produk. Ya, dia belongs to kategori. Di produk. Produk. Untuk kategori. Ya. Ini manfaat kategorinya ada dua. Kategori berarti hasilnya ini. Ini sih produk. Kategori. Dua-duanya harus diisi berarti ya? Harus diisi. Terus udah belum nih, roll udah isi. Roll public function. SMI siapa? Benar. Ada yang perlu diganti? Apa yang perlu diganti? Kira-kira dia SMI soalnya. Ke mana? User. Iya ke user. Apa nih ada yang perlu diganti? Ada yang kurang? Tambahin S. Ya di sini di nama functionnya. Ya. Karena kan dia ini users. Ini udah, kalau udah transaction udah ya dua-duanya. Produk udah, wallet kategori udah. Wallet udah, top up udah. Dan ini udah semua. Nah, sekarang berarti ini udah nih. Kita udah nyambungin database dan nyambungin model, pokoknya udah siap lah. Nah, sekarang kita mulai ke routing. Ini kasih jalannya mau kemana. Nah, di sini bisa sebenarnya di modulnya tuh ini nggak jelas modulnya tuh. Ini modulnya masalahnya dia nggak ngasih endpointnya apa aja. Kalau gue lihat di modul LKS, nah kalau di LKS itu dikasih tahu dia LKS itu ada dikasih tahu lu mau kemana, slash API, out, login. Terus dia gimana bentuknya, metodenya juga dikasih tahu post. Nah ini karena nggak dikasih tahu, itu berarti kita bebas bentuknya gimana. Loh, enakan dikasih tahu apa nggak dikasih tahu? Enakan dikasih tahu dah ya. Sebenarnya enakan dikasih tahu kalau buat efisien tuh kita jadi nggak perlu mikir apa namanya, kita nggak perlu mikir. Iya kan benar, arah-arahnya gitu nggak usah jadi ngeraba-raba gitu kan. Betul. Nah, beda tapi nggak apa, kita lanjut dulu. Di sini apa bedanya nih API sama web? Cara ngetiknya gimana? PHP artisan. Ini fundamental aja sih biar ngerti apa bedanya. Jadi nggak perlu. Nah, kenapa ada API, ada web? Tadi kan
by default itu bawaan itu ada konsol, ada web, nggak ada API. Nah, di sini API sama web bentuknya hampir sama kan. Yang ngebedain itu ada namanya prefix. Role prefix slash. Nah ini mau apa? Slash misal out. Nah, ada group terus function. Nah, nah kalau di web, misal kita bikin rute nih, rute slash home. Ini kan ada route get slash home, terus kita bikin di sini itu namanya route post, kita buat login deh. Slash login. Terus, buat dulu. Bentar, saya bisa make controller, out controller. Nah, out controller. What? Nah, oke di sini gue jelasin dulu. Teman di sini kalau kita lihat cara lihatnya gimana? PP artisan route list, list. Nah, di sini ada API slash out slash login. Nah, jadi alur ke login, jalan ke login itu kan cuma ada out, ada login. Sedangkan kita nggak pakai API ini, nggak ada tulisan API. Nah, ini uniknya di API, di route API itu nanti otomatis ada prefix. Ini namanya prefix. Kayak template slashing, template ini itu otomatis ada slash API. Kalau misal kita masukin rute di API.php. Nah, kalau kita masukin di web, itu nanti clear. Jadi, kalau misal kita slash home, dia bakal cuma slash home nih. Di home. Slash home tuh nggak pakai. Misal kita, ini gue copy, nih, slash home. Gue taruh di luar prefix. Ini home. Gue tulis lagi. Nanti ada bagian API. Nih, API home. Ini udah. Ya, API. Nah, prefix itu kita ngasih slash, otomatis ngasih slash di depan. Jadi, ini kan bentuknya gini. Bentuknya gini. Nah, ini satu baris. Nah, ini masukin. Ini enter. Ini route yang mau dimasukin prefix. Nah, prefix fungsinya apa? Jadi, misal ini kan cuma slash login. Terus slash register. Slash logout. Nah, ini kan nggak ada out nih. Outnya cuma sekali muncul. Cuman kalau kita lihat list, itu nanti muncul terus. Out. Jadi kayak template. Iya, API login. Ini register dong nih dalam prefix. Berarti nanti out register doang. Yang lain itu cuma API. Gitu. Cuman kalau kalian nggak mau pakai prefix, ya udah. Kalian tambahin manual aja di sini nggak apa-apa. Slash API, slash out. Ini bisa nggak apa-apa. Nggak ya. Iya, nggak grup dia. Tuh. Dah, clear sampai situ. Nah, cara penulisan route-nya juga kita pertama tulis route, klik dua, metodenya apa? Misalnya mau nge-get doang, mau ngambil data, get. Kalau mau nge-post, di post saja. Kalau mau delete. Kalau mau update, yang beda sendiri itu quote. Tuh, patch ini udah nggak dipakai sih, udah jarang banget dipakai. Jadi nggak usah. Nah, kalau kalian lupa, misal awal buat, terus udah ngeblank. Aduh, gue harus ngapain? Awal-awal gue harus ngapain? Bikin rute gimana awal-awal? Nih, jadi kalau awal kalian buat, itu otomatis ada kan? Nih, ada root. Nah, kalau di API, itu, nih, paling ujung, geser sampai function. Hapus. Itu, jangan lupa. Ini kan, nah. Ini kan ada slash user. Butuh kurung kotak. Nama controllernya apa? Ya, jadi misal nih out controller, titik dua kelas, koma nama functionnya misalnya ini kan slash bisa berarti index.
yang dimana dia nge-get. Nah, gimana kita nentuin out controllernya? Nih di HTTP controller. Jadi kita mau function index ini kita tulis kodenya function index ini di controller mana. Jadi kita mau nulis function index di controller out. Jadi kita buat di sini public function index. Function index. Nah, nanti kebacanya begini. Rute nge-get menggunakan slash user dengan function index di controller out controller. Close. Store. Buat store. Nah, iya. Ya copy. Control klik nih. Control klik arahin ke out controller nih. Kelihatan kan? Tuh. Klik. Nah, udah bikin lagi. Ini kalau nggak mau repot, arsip bawah, kalau function ganti. Nah, mana? Ini. Ini. Gini, slash sama itu nggak apa-apa. Selagi metodenya beda. Jadi, misal gue mau slash user lagi, bisa slash user, cuman metodenya itu delete user. Dan di sini destroy. Ini bakal bisa ngebaca. Jadi nanti gue di postman. Nah di sini nih kuncinya. Jadi kalau misalnya metodenya post, berarti nanti slash user, dia bakal ngebaca yang metodenya post pakai slash user. Berarti ini doang kan? Unik, ini tetap unik. Tetap ini doang ada. Katanya di sini nih. Sama nih. Oh user ini lo bebas. Lo misal buat slash di ini aja kan. Ini slash ini buat di atas linknya. Jadi lo mau akses gimana? Localhost. Ini kan slash login. Berarti harus slash user kalau mau akses. Namanya. Iya. Di sini kan nih slash user. Gitu. Jadi kalau aduh mana sih kode gua ini. Iya, ini terserah. Ini lo buat terserah. Jadi makanya tergantung soal. Kalau soal LKS kan dikasih tahu nih. Di sini itu ada slash API slash out slash register. Berarti buat aja nih copy, gua masukin di sini. Iya, mungkin kalau di OSK kan nggak dikasih tahu. Jadi tergantung nih. Iya, lu mau misalnya mau buat user, ini lo bingung slash apa ya? Nah, kalau slash login nih udah pasti kan login. Udah di sini. Ini nama function juga bebas. Terserah lo mau login pakai username. Nggak apa ya gini. Lo copy. Cuman yang penting function di sini namanya juga gitu sama. Dia nggak di tag nama function. Cuman dianggal. Jadi kita login. Kalau di web ini sama sih, return view-nya juga lu tinggal masukin ke view blade aja ya, namanya apa, itu otomatis. Terus, oke. Lagi ya. Gimana kalau yang web? Kalau yang web sama aja, ini tinggal ganti aja view-nya. View-nya ganti jadi controller. Ini bentuk. Tetap sama kan? Ini tinggal import. Jadi nanti dia baca controller fungsinya apa. Iya, Allah nih kalau di roadlist.
Tuh, home. Cuma tetap bisa diakses, dia bakal diakses biasa, komplit tuh bisa. Tuh, terus sebenarnya kalau kalian di web, terus kalian mau nambahin API juga nggak apa-apa. Cuman nanti kode di controllernya yang beda. Di sini misal dolar, ini deh. Nih, yang ngebedain API sama controller biasa. Kalau API itu di akhir pasti ada return response JSON. Dan response Lagi ya benar. JSON. Nah, status dia sukses. Terus ya, terus sama ya data. Ini dari variabel data yang di atas, misalnya ada data di sini, luar data, user, import. Nah, nih ini API ini jadi API ini, the get. Cuman kalau misalnya web, ini berarti dia nggak perlu return. Dia cuman perlu all, nge-get all. Terus dia ke return redirect bisa, atau return view juga bisa. Return view misalnya home. Nah, udah, koma, compact. Compact ini fungsinya apa? Dia ngelempar variabel yang ada di sini. Jadi nanti data ini kan user all, berarti kan data ini nyimpan semua data user kan? Dia ngambil data semua user. Nah, data yang tampung di data ini dilempar ke view home. Jadi nanti lo di mana ya? View manusia mas. Oh, dilempar pakai compact itu ya? Ya, jadi kalian bisa akses gini, aksesnya tuh bisa titik, nanti bisa langsung dipakai sesuai yang di compact di sini. Misal data, berarti nanti bisa dipakai data, bisa pakai data titik, misalnya name, bisa. Udah gitu, bedanya itu. Jadi emang paling makin pendek sih kodenya sih. Bedanya begitu. Nah, udah sih harusnya clear kalau buat routing doang. Oke, lanjut nih. Kita basicnya ke API dulu aja ya, yang lebih panjang. Kita bikin login deh. Out controller. Terus out controller itu kita kalau misal gini, triknya itu kalau kita mana sih? Kalau kita metodenya get, ini enggak, ini harusnya post. Ini udah nggak ada. Post, kalau metodenya post, di controller itu kan ada parameter nih, kurung ya kurung lah, kurung. Nah itu kita nerima request, ya di sini depannya. Nah ini kan request, kita harus definisi dulu kalau request ini menampung request, tipe datanya tuh request dari user ditampung di variable request. Jadi kalau misalnya kita minta ID, kita di sini ID $ID. Terus misal string, terus ini name, $name. Nih, jadi $name ini isinya tipe datanya string. Nah, request ini tipe datanya request. Itu cara katanya. Oke, kalau bikin fungsinya metodenya post, rata-rata pakai request. Kalian nonton masuk memori aja, ingatan aja lah request. Nih, lo nulis REQ juga itu ada REQ paling atas enter $request. Kalau yang post rata-rata begitu, karena masukin datanya dari request. Nah, coba misal login, berarti ini hanya register aja, kita belum ada akun kok.
Nah, register itu berarti kita ngebuat akun user. Berarti di sini kita makainya model user. Nah, kalau kita ngepost itu juga ada namanya validator. Nah, fee-nya gede, kita import dari yang Illuminate support message. Ini nih. Bentar. Nah, schedule 2 make setelah request. Ini request berarti ngambil dari ini nih. Request all alias semua request yang masuk, koma, buka kotak. Nah, di sini kolomnya misal yang harus divalidasiin. Ini tuh kita minta validasi. Berarti misal name, kolom name. Nah, name itu pas diisi sama user itu harus ada isinya, yaitu pakai required. Berarti harus ada. Terus misal minimal pakai min. Ini value-nya berapa? Minimal harus ada 2 huruf atau 3 huruf. Bisa. Tapi nggak bisa dud. Minimal bakal 1 karena ada required. Ya, kalau kosong kan berarti dia kosong. Berarti kan required-nya nggak terpenuhi. Cuman kalau kita minimal 3, dia isi 1 atau 2 itu nggak bisa. Nah, ada juga namanya itu unique. Ini buat username sih biasa, username. Misal, nih kan dijelasin nih, kalau pas lo unique gue kontrol spasi unique. Ini klik. Nah, ada nih table. Name ini unique di table mana? Di table user kan. Kita lagi mau buat di user. Kita mau buat unique di table user. Berarti tabelnya users pakai S. Ingat, nama user lagi. Di kolom mana? Di kolom sesuai nama ini aja. Name. Ini hapus. Terus apa lagi nih? User, role ID, password. Nah, role ID juga unik nih. Role ID itu kita bisa pakai namanya required, itu pasti lah ya. Required ada namanya exist. Exist-nya di mana? Nih role ID ini ada di mana? Berarti dia ngetik nih, role ID harus ada di table role. Ya, role. Kolomnya yang dijual, karena ini kan masuk ke table role. Ini ada ID. Gitu. Ada bingungin, cuman ini nanti lo baca lagi aja. Gak harus. Ini juga nggak terlalu apa ya, nggak pasti muncul. Terus ada apa lagi sih? Ada password. Habis itu udah. Nanti kita repeat password itu required aja. Ya bisa. Ya. Nah, uniknya di sini kalau bikin validator, kadang-kadang kalau kita udah terlalu bawah, ini lo kontrol pas itu nggak muncul. Tuh required gak ada tuh, karena nggak tahu emang bawaan aja. Jadi misal lo kan bingung nih required, terus kalau mau nambahin unique gimana ya bentuknya ya, tulisnya gimana? Lo nggak di atas, lo file, nanti baru ada tuh. Misalnya baru unit, nanti tuh ada suggestionnya apa aja. Jadi kalau misalnya lo bingung, balik lagi ke atas aja. Oh iya, cara misahinnya juga pakai pipe ya, tau kan pipe? Garis tegak, pipe. Itu bisa. Nah, di sini kan udah nih ada validator, berarti udah dicek nih awal-awal, dicek dulu data yang masuk. Misal gua ikut namanya itu anggap aja Alfian, terus passwordnya Alfian 23.
Nah, itu nanti request yang masuk itu divalidasiin di sini. Divalidasiin di sini. Bentar tuh minta ini deh. Open position. Tuh minta collection dia postman biar gampang ngetes. Oke, nah kan udah bikin validasi. Di sini kita cek dulu. Pertama, alurnya begini. Kita bikin validasi. Terus cek nih, validasinya masuk nggak atau validasi pengecekan validasi, cek validasi apabila gagal. Terus validasi gagal, di return lah, kayak dikasih message return. Habis udah, berarti kan udah, misalnya udah valid nih, validasi udah benar. Terus kita create user, kasih token, return alias message lah, berhasil plus token, kasih tokennya. Nah sekarang nanti kita validasi udah, kita cek nih validasi gagal nggak. Jadi caranya pakai if dollar, ini tergantung di sini kalian masukinnya apa. Misalnya kalian masukinnya validasi, berarti nanti di sini if validasi fails, artinya gagal. Ini aneh ya, kalau validasinya gagal maka return respon ya status. Berarti kalau ini pasti fail. Ini pakainya error. Iya. Error ini kita bisa panggil dari sini nih. Error. Oh, ada station. Nah, dan apa tidak apa? Oke, ini udah nih kita pengecekan. Nanti kalau misal validasi, misalnya name-nya itu kurang dari 3, nanti ada muncul langsung error. Masuk ke sini kan kondisinya. Validasinya fail. Munculin status failed, message, errornya. Nanti ada otomatis bawaan dari si validatornya. Ini udah dibikin ya. Nah, kan udah dicek nih, udah pengecekan, ini udah. Sekarang create user. Berarti kan requestnya udah benar semua, name-nya udah memenuhi syarat, role-nya udah ada, password-nya itu udah memenuhi syarat juga. Kita bikin di sini ada user. Kita mau bikin user kan, berarti panggil model user. Bentar. Kita mau bikin user kan, mau register kan. Terus itu dua kita mau create, berarti create. Buka kolom. Nah di sini kalian bisa ada dua opsi antara kalian request all, ini singkatnya, jadi kalian masukin yang ada di request semua ke creating user, atau kalian bisa manual per kolom. Jadi kalau misal kalian mau pasti, jadi buka kolom kotak. Nah di sini kalian manual satu, misalnya name, kolom name ambil dari $request name. Terus ini juga password
password, ini role ID. Ya ini nggak perlu. Ini biar saudara bingung. Kan di database itu ada kolom. Di database feature itu bisa ya ada kolom name. Wah masih ada email ya. Kita coba di terus ada berarti kalau begini PHP udah masih ada ya? Nggak ada kok. Iya. Enggak. Ini kalau gini kayaknya tadi gue migrate duluan PHP artinya. Oh iya tadi soalnya gue migrate duluan. Migrate Oh, ya ya refresh aja. kebalik ya sih. Migrate. Iya. Migrate itu gua refresh. Pakai min kayaknya. Agak ya. Kalau gitu Berpisah. ini contoh bingung nggak bingung contoh gue bingung Gua refresh yo. Oh enggak, titik 2 anjir. dua Wow. Salah semua tuh. Lah, gua bener anjing, gua lu. migrate Emang lu ngomong apaan, Bil? Migrate titik 2 dulu baru refresh. sengaja itu gue sengaja biar biar kita pakai dulu pengalihan kayak udah nih ya harusnya udah. Nah kalau min itu sheet jadi PP artisan Sidar. iya sudah migrate terus min sheet. Tadi pagi gua udah make soalnya, Cok. Kalau make pagi-pagi ya. Kalau make Make. gitu. Make. Refresh naik. Ambil. Oke. Nah, ini cara baca kodenya nih. Waktu itu dulu awal-awal emang bingung juga. Misal di database-nya itu kita ada name, role ID, password, dan ini 3. Nah, yang di sini itu harus sesuai sama kolom yang ada di database. Misal name. Berarti di sini ini name, berarti di sini juga name. Password, ini ada password, harus sama, nggak boleh beda. Urutannya sih nggak ngaruh ya, cuman yang penting tulisannya sama. Nah, request name ini harus sesuai sama bodinya. Di sini body misalnya name Alfian. Nah, kalau di sininya name, berarti kita di sini name. Kalau di sini username, kita di sini harus username. Nah, nanti jadi username yang ada di key, ini kan key nih, key value. Key yang ada di body, ini namanya body, ini body, formnya body. Nah, key username yang ada di body itu diambil dari request, dimasukin ke kolom name di table si user. Nih ke sini. Jadi sebenarnya nggak masalah, ini beda tuh nggak masalah. Yang penting rujukannya itu benar. Ya, ini nama kolomnya di database. Ini nama request yang ada di body sini. Jadi kalau kalian ini namanya Sandi, terus di sini juga Sandi, cuman Sandi ini masuk ke table ke kolom password di table user, masuk ke sini, ya bisa aja. Cuman best practice-nya paling bagus itu samain aja, sesuaikan sama ini juga sesuaikan aja. Nah, ini kita nggak create ya Mas Yo. Ini nggak create. Nah, cara ngeceknya gimana? Itu ada namanya DB. Udah adalah bisa. DD ini apa? Dump and die. Jadi kayak sebenarnya kayak console log di JavaScript. Simpel itu. Bentar. Ini postman udah jadi ya sudah. Kayaknya udah jadi. Ini buka dulu.
apa ini? Nah, ini 40. WSK harusnya pakai Postman. Nah, ini udah enak nih kita. Tinggal pakai aja. Kalau tanda kalian gimana kan? Tanda klien keluar ruangan aja nggak apa-apa. Keluar ruangan. Tanda klien. Tanda klien gue buka tanda kliennya udah berapa detik? Lebih 30 detik kan kok gila. Nggak bakal pakai tanda klien. Emang ya? Harusnya nggak apa-apa. Nanti kemungkinan itu pakai Postman ini. Postman portable. Jadi dia offline, nggak offline. Iya anjir gue biasa pakai tanda klien soalnya. Sama. Sebenarnya kan lo kalau udah pindah Postman, temenan Postman sih pasti. Iya. Atau gue belum biasa aja kayaknya. Ya. Nah, biasa aja. Gimana sih misalnya nggak tambahkan ya? Ini roll, gue tambahin manual dulu. Admin, terakhir. Mas, udah isi mas. Gila, masih lanjut tuh. Betul. Kok, Udah balik Lim. Udah. Ya, tadi sih. Banjir, Sejam banjir yang kayak. Apa sejam yang lalu? udah belum. Tahu. nah, ini kan ada roll nih. Harusnya di ini kan ya ada register. Ini udah sampai mana, bro? Register lama. Gue ngejelasin dulu per bagian. Ini register. Nah, kita coba nih cek kan. Nah, nih hasilnya ada di sini. Nah, ini bentuk Damendai. Dede, hasil Dede. Itu nggak error tuh kayak gini. Ini nggak, ini bukan ini error, ini bukan error. Ini nggak bakal, iya ini nggak bakal nge-return error, nggak bakal nge-return sukses. Jadi walaupun lo berhasil atau error, bakal begini. Nah, ini kalian preview. Nih ada name. Itu nggak ada bug namanya. Password. Iya debugging. Ini namanya nggak debugging. Jadi kalau kalian mau cek, ini doang kan, Pin? Hah? Tuh apa sih outputnya doang kan buat ngelihat error? ya ini lebih ngecek ke nanti kadang-kadang ada yang isinya itu antara 0 atau true or false atau ini bentuknya data. Jadi lo mau tahu nih, misal user ini bentuknya itu true atau false atau isinya itu data. Karena nanti lo ketemu dah malah nggak bisa login, nggak bisa register karena tipe user variable user ini isinya bukannya data tapi malah true or false. Nanti deh kalau ketemu error. Nah ini kan karena kita Damendai si user ini bentuknya udah ketemu nih, ada name, ada password, berarti tipenya data nih, kita udah dapat datanya. Tapi kalau kayak gitu kita bisa tinggal return. Ntar kita lihat dulu alurnya deh. Alur di sini udah create user berhasil, kasih token belum. Nah cara bikin token kita pakai token, kita bikin variable bebas token kunci atau apalah token. Nah di sini panggil dengan user, tergantung nih kalian di sini user atau out atau pengguna, terserah, harus samain. Dia artinya ngarah ke user yang baru di-create, ke user ini. Ini ganti ke user. Nah, user ada namanya kita pakai create token. Ini emang nggak ada suggestionnya, jadi kalian mandiri. Buka folder tutup. Nah, di sini isi bebas. Apa ya lah bebas, terlalu di token. Yang penting ada string, terus token terserah mau apa. Nah, panah lain text token.
koma. Nah, ini jadi token ini token. Nah, Dia nanti nge-base script sendiri ya? ya dia udah otomatis by script. Terus lanjut kita ke, nah ini kan token udah dapat nih, token udah dapat, tapi ini user, terus ada tokennya sendiri. Kita perlu wariskan sekarang. Kan ini udah token udah return message. Jadi langsung aja return iya, datanya kayak user, panggil aja user, koma, ini yang perlu token, dolar token. Jadi kita tahu nih hasil ini. Nah, ini DD-nya udah nggak ada, coba kita register. Kan? Nah, di sini nih contoh validasi. Jadi ini kalau gini alurnya jadi gimana? Nggak tahu di mana dia. Masuk ke mana? Coba kita baca play. Pertama, kita bikin validasi kan. Jadi gua ngirim nih data, gua send. Set, masuk ke validasi. Nah, di sini dia the name has already been taken. Berarti pas divalidasi require-nya bisa, min-nya bisa, cuman unitnya nggak masuk. Unitnya ya gagal, name ini udah ada, jadi masuk ke sini kondisi ini, validasi file, return-nya ini validation failed. Oh. Nah, validasi error ini otomatis nih, pesan otomatis. Nah, jadi karena name-nya udah diambil, kita pakai Alfian, coba send. Nah, udah berarti berhasil nih, usernya berhasil ke create, tokennya berhasil di generate, terus direspon datanya dari user Alfian. Jadi selesai. Nah, token ini simpan copy. Nanti kalau buat kayak misalnya di roll itu butuh. Pokoknya semua endpoint, semua ini nih, semua slash, semua halaman yang perlu token itu berarti perlu token barrier. Nanti masukin di sini token yang tadi kita dapat. Masukin. Jadi ini perlu nih, nanti di copy aja. Tapi kalau kalian lupa, udah login ulang aja bisa. Ini kan register kan. Kopinya sampai 1, angka 1. Iya. Atau itu teks random dong. Enggak ada 1. Nih, untuk 1, baik, dan gitu emang. Oke, register udah. Kita lanjut ke login. Kalau kita pelan-pelan biar pahamnya gampang. Kalau ada yang kurang ngerti, tanya langsung aja. Nggak usah takut nge-interrupt. Kita bikin login. Nah, login itu unik. Ada authorization itu kita ada namanya out attempt. Itu bawaan dari Laravel-nya. Cara pakainya gimana? Kita simpan dulu deh. Namanya itu out. Kita masukin variabel kayak biasa. Out. Terus kita panggil out. A ini gede. Out itu dari ini nih. Import Illuminate support passage. Bentar. Nah, itu kita pakai out attempt. Ada nih attempt. Terus buka kotak. Nah, di sini attempt ini dia otomatis ngecek. Misal column name itu karena kita login ini ngepost, kita butuh request. Nah, column name ini dipakai di web
mau di blend mau di API nanti dipakai ini pasti bentuknya begini. Terus name, terus dollar request, name. Itu request maksudnya yang kita kasih atau gimana? Iya, yang kita kasih. Jadi gini, out attempt, dia nge-attempt alias kayak ngecek ini password. Nah, name yang ada di kolom name sama password yang ada di database, ini di Ini table bukan flow-nya. Gue hari ini pikiran berarti kalau misal kita request tab ke sistem berarti kan sistemnya dia nge-request ke database habis itu ketimbal balik ke user lagi. lebih ke dia ngeliat body ini misalnya bodinya name, berarti di sini harus name. Ini name, kalau di sininya username, di sini berarti username. Cuman nanti masukin ke kolom name database bisa. Jadi dia kan di sini username. Cuman di sini ngarahnya ke name. Berarti masuk ke name user ini. Kita lanjut ke yang ini. Nah, tadi lanjut yang ini maksudnya gimana? Auto-time itu dia ngecek di kolom name database si user itu ada nggak yang sama kayak name di request body. Jadi misalnya kita ini name-nya John Doe, cari di database ada nggak yang isinya itu John Doe, ada, berarti auto-time itu bakal berhasil karena sesuai ini terpenuhi attempt-nya. Nah di sini tadi juga passwordnya betul. Kalau if not, jadi kalau outnya gagal, auto-time-nya gagal, kita respon status terus field user, jangan ini aja, username password ini aja wrong password, username or password. Nah berarti ini berarti artinya itu not. Jadi kalau ini kan berarti terpenuhi. Kalau misalnya ini berhasil masuk ke sini. Nah kita mau jalanin ini kalau ininya nggak berhasil. Jadi kalau ini gagal, username-nya nggak sesuai, username yang dimasukin nggak ada nih di database, sama password yang nggak ada di database, masuk ke sini. Nah itu pakainya not. Tanda seru. Jadi gagal nih, kalau UT gagal, return. Kalau berhasil, berarti ini di skip. Lanjut ke bawah. Itu tanda seru berarti buat if doang kah? Enggak juga, enggak buat if doang. Ada buat lain. Ada logika lain. Kondisi not, ya. Kondisi negatif lah. Ya. Gagal, no, enak. Oh, buat yang negatif berarti bisa tanda seru itu. Ya, kondisinya negatif. Terus, berarti kan udah nih. Kalau login ini alurnya gini. Alur login itu dia nge-attempt alias nge-check. Dan itu dia nge-check data yang dibentuk ada di database atau tidak. Nah, ya return jika data ya ada. Nah kalau udah itu kita langsung aja bikin token, create token, terus return token. Nah berarti kalau di sini kita kondisinya kan udah sampai yang sini, ini nggak bisa di sini. Jadi kita langsung create aja. Nah cara create sama continue.
Tapi di sini kita kan butuh user yang login. Nah, ini nih kalau out, coba kita pakai out. Terus, nah, ini bakal error. Objek found true. Ini kita dimin dulu deh, nggak apa deh, merah. Kita respon found dapet. Oke, berarti kan sudah kan kalau dari sini kan. Stokan orang token. Nah, coba kita tes, kita login. Nah, call to a member function create token on true. Tipe datanya true. Misal kalian bingung nih, kenapa true? Kita coba Dede lagi tadi. Nah, tadi kan kita Dede user ini Dede out. Luar out. Kita set. Nah, tipe datanya itu dia true, bukan data user. Ya. Tadi kan kita dapat data user. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita bisa, kan berarti ini udah dapat, udah berhasil. Cuma kita butuh data user. Cara ambilnya, kita siapin variabel user. Kita ambil, kita bisa pakai out, buka kurung, atau kita pakai titik 2, bisa out, terus user, buka kurung. Nah, ini kita masukin ke sini. Dan coba Dede user. Kalau user ini apa sih? Kan kita nggak tahu. Harusnya isi data user kan, bukan true or false. Nah, di sini ada nih, ada datanya tuh, ada name, role, password. Berarti datanya udah benar. Kita bisa hapus. Dan datanya udah dapat berarti kan, nggak nol. Kita hapus, udah token. Nah, ini merah nggak apa-apa sebenarnya, nggak masalah. Tuh, sukses, tokennya dapat. Udah bisa login. Ini emang bawaan Laravelnya merah. Jadi terserah, ini biarin aja, ignore aja. Kalian juga bisa, ya selagi jalan. Ya. Ini user bisa kalian juga pakai user out, ke kurung, panat, kita. Nah kalau ini errornya di sini, merahnya di sini, cuman masih bisa kok, masih bisa jalan juga. Beda tempat doang ya. Iya, beda tempat. Jadi ya nikmatin aja lah merah-merahnya. Tuh, ini dedenya mah dapat juga datanya sama. Jadi kalau kita pakai juga bisa. Nah, dapat. Sesimpel itu login gitu doang. Kayak yang cek ada nggak datanya, kalau nggak ada return, kalau ada kasih token. Nah, sebelum kalau udah masuk itu nanti arahnya ke, nah kalau data, kalau backend itu kita nggak perlu ngarahin dulu kemana-mana. Jadi udah yang penting ada return nih, di sini ada hasil. Iya, Cuma jadi buat perannya ya Pian ya. di front end. Ini kita dapat tokennya nih, kita dapat token, nanti tokennya bisa di copy buat masukin ke yang butuh token gitu. Nah di sini contohnya butuh token itu tadi di modulnya nggak ada jelasin sih gitu. Daripada ganggu audionya, ya udah kita chatan. Kenapa jangan Di sana ngapain di bandara? Kalau nyapu. Makan. Oh, Makan. kenapa? Bisa udah di bandara? Di bandara ada ngapain? Makan. Gue nggak ngoding, cok. Ngodingnya kalau disuruh doang. Kerjaan utamanya itu bukan ngoding. Kita tim elektro, guys. Markir sebenarnya markir pesawat. Dit,
Dik, pesawat ada yang hilang, Cok. Aduh, pesawat apa tadi ya? Lupa gua. Apa? Hilang. Platnya dari Jangan. platnya dari Halim, Dik. Hilang di Sulawesi, Jing. Udah ketemu nih, sumpah. Kemarin baru gua tunjuk sama Bang Madi. Wow. Udah turun gitu, Mas. Nah, tebak-tebakan dulu, tebak-tebakan. Lokot, metodenya apa? Apa? Lokot. Lokot. Apa sih ada metode apa sih lupa gue. Put. Oh, put. Enggak, gua Karena kan merubah kondisi. Lu semua salah, PA. Udah nih, pos sudah benar. Lah. Nah, ya. Tapi bukan Yang pos. Pos. Ya, lokot. Lokot karena pos. Kita minta request. Tapi request itu sebenarnya nggak terlalu penting, nanti nggak kepake. Nah, lokot ini kita gimana logiknya? Karena kita kan kalau udah login, kita punya token. Nah, kalau kita nggak punya token, itu bakal dilempar. Dilempar ke login, ke halaman login. Kalau nggak register buat ngambil token. Ya bisa. Cuman kalau cara kerja lokot gimana jadi? Betul, hapus token. Nah, oh iya, ini di personal access token. Ini tokennya di sini nih, disimpannya. Makanya tadi karena gue bilang kan, kalau kita mau login, iya, kalau kita mau ngambil token, ini biarin aja, ini nggak usah diotak-atik. Jadi simpan di sini tokennya. Nah, kan tokennya kesimpan kan di sini kan. Berarti kita perlu nge-delete data yang ada di sini, token yang ada di sini nih. Berarti kita caranya itu ngambil dulu. Pin. Tokennya masih itu beda apa sama dah? Tokennya? Token sama masih itu beda apa sama dah? Per user beda gak sih? Per user beda. Tapi ada expired ya? Expired bisa diatur, cuman untuk kalau by default tuh nggak ada. Itu lagi ada di sini, lagi ada di tabelnya. Di tabel sini bakal bisa pakai terus. Oh. Cuman ini kan kalau token yang di sini kan nggak pakai makin beda ini. Jadi nggak bisa ambil di sini terus lo copy terus lo paste juga nggak bisa. Karena ini kan enkripsi kan. Iya. Nah, lanjut. Kalau lokot ini kita cuma ngambil usernya aja, user login. Tapi kalau begitu kita perlu namanya middleware. Middleware ini fungsinya buat apa? Buat ngecek user yang sekarang ini itu udah login atau belum. Usernya ini punya token nggak? Usernya tokennya valid nggak? User tokennya nggak expired kah? Itu kita bisa pakai namanya. Sebenarnya kalau kalian mau satu line aja bisa, namanya itu middleware. Nama middleware-nya di sini apa? Misalnya out sanctum. Ini bawaan udah ada sebenarnya. Cuman buat belajar, ini gue bikin baru aja deh. PHP artisan make. Nah di sini juga ada middleware, out, atuh, out, middleware. Middleware track, aduh, udah salah lagi satu tulis. Tadi itu. Nah, di out middleware ini kita bisa cara buat middleware gini. Kalau kita bisa lihat. Out ada namanya buat sanctum. If not, nah, teruskan respon on static. Dan token invalid.
invalid token invalid. Ini di sini itu berapa ya? 02 ya, 012. Ini kode error aja sih sebenarnya, jadi nggak terlalu penting sebenarnya. Ini kalau lihat aja, USK nggak bakal perlu. Nah, di sini udah sebenarnya. Dia bakal ngecek if ini not, berarti kalau gagal, kalau out buat sanctum, ngecek nih dia ini otomatis ngecek dia user ini punya token nggak di sini. Ada tokennya nggak di sini? Kalau nggak ada, berarti dia masuk ke kondisi sini kan. Ini di invalid token. Nah, berarti di out ini, di API, kan kita udah sambungin middleware. Di sini isinya kita ganti aja. Jadi out middleware sesuai file yang tadi kita bikin. Import, enter, class. Nah, kalau kalian, ini kan berarti kalau misal kalian bikin lain lagi, ini harus ngetik lagi kan. Misal logout. Ini mau masukin middleware, berarti harus panas lagi. Nah, kalau kalian nggak mau repot, kalian bisa lagi buat bentuknya sama kayak prefix. Jadi route ini namanya middleware. Ada middleware. Dan middleware apa? Middleware out, middleware class. Nah, di sini arah panah grup itu bentuknya function. Nah, jadi semua yang ada di sini, yang ada di dalam middleware sini, itu bakal otomatis masuk ke middleware, bakal jalanin middleware dulu ya, bakal jalanin middleware dulu. Itu sih middleware gitu, coba kita. Nah, lanjut ke logoutnya. Berarti kan tadi udah dicek nih, kalau misalnya ada tokennya otomatis gagal di out, di middleware. Berarti di sini kita nggak perlu cek lagi. Ini untungnya kita pakai middleware, jadi kita nggak perlu cek lagi. Kalau kita nggak pakai middleware, berarti ini kita harus gini, masukin di sini. Ini bakal berulang terus, tiap ada endpoint perlu ngecek token, itu bakal diulang terus. Nah, berarti kan udah dicek nih. Berarti kalau masuk ke sini udah ada token. Kalau ada token itu tinggal dolar, bisa ambil user yang lagi login. Caranya bisa pakai out di video user kayak tadi, atau kalian bisa ada user juga nih, kalian bisa ganti pakai out. Ini paling sering gue pakai out luar ini langsung bisa. Jelek banget ya, apaan sih luar langsung bisa. Nah, ini ada juga kayak tadi yang out buka kurung arah kanan. Ini sama, ini semua tujuannya ngambil data user yang sekarang. Jadi kalian bebas mau gimana, senyamannya aja. Nah, di situ dalam user ini bisa nanti gimana ya? Token remove. Kalian bisa token remove. Udah, gimana? Kita nggak bakal balik, cuman ngapus data aja, ngapus token aja. Itu mah nanti kali di ininya. Di token tinggal di kalau balik ke tampilan login. Ini mah cuman ininya doang, kayak datanya tuh berhasil dihapus, berhasil di delete gitu kan. Betul. Coba. Benar nggak ya? Udah lama juga mau bikin logout. Ya. Pertemuan kali ini sampai mana nih? Kalau gue pusing banget nih. Ini habis ini. 2 jam. Oh. Wah.
Kayak persen baru bentar anjir. Error. Oh, di sini nol, nggak ada datanya, usernya nggak dapet. Ya. Nah, pakai ini aja yang sangat. Nah, dapat. Itu gini bentuknya. Belum ke ini loh, karena dia kan metode, betapa sebenarnya dari sini mark ini. Baru ketemu gua karena kayak gini. Apa ya? Dulu tuh kayak apa ya? Ya, dari telepon gitu ya. Ya, telepon. Ya, kapan kau kapan mau ya? Apa? Kalau dia dapat kali. Oh, terkenal. Ya, malah jelek banget biasanya sih. Karena ini nggak mau lagi. Udah gak lihat dan gitu. Jarang banget ya, mana ya? Gua ada ya? Nggak ada juga di sini kan. Ini kemarin. Latihan modal grafik. Wow, udah saking jarangnya tuh. Mungkin yang lain. Buset. Kelihatan itu. Banget tuh, masa. Mulai boleh. Ini yang patah-patah apa yang patah-patah, Pian? Lo sih. Lo. Oh, sorry. Bukan remove, delete. Gak salah, delete doang kok. Nah, sukses. Anjay. Nah, yang ngebuktiin nih biasanya yang bikin Dakdikduk kan udah, berarti kan ini udah ngedelete tokennya nih. Coba kalau di request lagi harusnya pilot dong. Gagal. Karena tokennya ini nggak valid alias nggak ada di sini. Ya udah nggak ada kan udah kedip. Iya. Coba. Oke, ada invalid. Tapi token di sini beneran dihapus. Nah, itu pas. Nah, itu. Ini out untuk di Laravel. Login register logout. Udah pokoknya lengkap banget dah ini out kok. Buat login aman udah. Oh, berarti ini logout sebenarnya nggak penting request. Nggak perlu. Nggak bisa. Dan memang ada merah-merah gini di kodenya, ya udahlah biasakan aja. Ya, udah dari Laravel gitu. Nah, ada yang mau ditanyain nggak? Tanyain. Ini Oke. yang ini beberapa yang ngebedain sama si kalau pakai blade ya. Yang di sini kan bedanya nih. Bedanya di mana Pian? Yang mana aja? Apa semuanya? Bedanya enggak. Bedanya ini.
ini ngebedain. Ini API ini, saya JSON, ini JSON. Oke, Kayak returnnya doang nggak sih? iya. Jadi kalau prosesnya ini sama, create juga begini. Jadi lu di Oh, cuma Blade begini juga. ya, beda returnnya doang ya. Hmm. Lebih pendek gak sih? Returnnya itu tergantung kalau misalnya dia di direct return di direct ke home. Berarti kan dia harus nge-passing data yang ada di sini nih. Nah, kalau dia kontaknya banyak, ya makin repot. Dia berarti harus ada di user, kan ada nih data user, ada juga enggak lah. Kalau di token namanya token, nah gitu bedanya. Dan itu kalau lo error, lo harus beda sendiri. Kalau ini kita udah, kalau API itu apa ya, udah ada message detailnya lah. Ini kalau lo error di sini apa yang error, apa itu kurang. Nanti kalau di frontend jadi lo nggak perlu ada custom message, lo tinggal panggil aja errornya. Jadi misal nih di form login kan mau login body, form login lo ada masukkan password, masukkan username, username ya itu lah, username, masukkan name, lo isi ya nah terus passwordnya password. Nah kalau di front tadi kan kita belum ada message kan, kalau misalnya di Blade itu jadi dia nggak perlu return errornya, nggak perlu ini dia nggak perlu, ini nggak begini. Nah dia perlu di frontendnya lagi, perlu munculin message tambahan lagi. Nah kalau di API itu langsung di sininya. Sebenarnya sama aja nanti bentuknya, cuman kayak kapan dia munculinnya itu beda tempatnya. Oke, sebenarnya ujung-ujungnya sama, cuma beda penempatan aja dan beda waktu penempatannya. Itu kurang lebih lah. API. Tergantung soal. Ya cuma itu login cuma berapa 70 baht itu gara-gara gue lengkap juga. Oh 70 baris belum kategorikan produk. Oh, nah next lo next day ngoding coba dulu ini. Jangan lihat doang, lupa serius lo lupa, nanti gue suruh bikin ini paham lo paham, gue yakin lo paham nanti kalau ini dulu cuma nanti pas di kode lupa harus apa dulu, panahnya kapan, bikin kode kapan. Ya nah bikin video sambil yang lihat video sambil loading lah, oke pas belajar. Webnya nggak gue pakai. Yang nutup dulu baru ini baru stop. Benar. Oke, mungkin latihan kita di day one ini tanggal 17 ya. Cukup sekian di day one. Nextnya kita bakal bahas tentang CRUD, basic CRUD data lah. Gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas malam. Foto dulu. Kelas malam.